Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isda Rizka Rahma. Saya mahasiswi Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menganalisis laporan tahunan dan penerapan good governance pada perusahaan Gudang Garam Tbk pada tahun 2019 untuk ujian tengah semester mata kuliah good governance. Sebelumnya saya akan menjelaskan dan memaparkan terlebih dahulu apa itu perusahaan Gudang Garam. Nah, perusahaan Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini, Gudang Garam sudah terkenal luas baik di dalam negeri maupun di mancanegara. Pada tahun 2019, perusahaan memiliki 66 kantor area dengan 268 titik distribusi di seluruh Indonesia dan armada penjualan lebih dari 7.000 kendaraan. Untuk memenuhi permintaan rokok yang ada, Gudang Garam memiliki fasilitas produksi rokok kretek di dua lokasi, yaitu di Kediri dan juga di Jawa Timur. Nah, Gudang Garam sendiri sudah memiliki 7 anak perusahaan yang sudah beroperasi secara komersial. Selanjutnya, saya akan menganalisis keuangan Gudang Garam tahun 2019. Nah, pada tahun ini, walaupun Bank Indonesia seringkali menurunkan suku bunga, acuan, dan melonggarkan kebijakan kredit dengan tujuan agar pertumbuhan dalam negeri dapat meningkat dan kondisi keuangan tetap stabil, di tengah iklim pasar yang kurang kondusif tersebut, Gudang Garam mampu mempertahankan pertumbuhan pendapatan dan peningkatan volume penjualan disertai dengan peningkatan laba yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2018. Hal ini dibuktikan dari peningkatan total aset pada tahun 2019 yang meningkat hingga 78,7 triliun rupiah. Pada struktur organisasi perusahaan, rapat umum pemegang saham menduduki tempat tertinggi. Setelah itu di bawahnya ada dewan komisaris dan juga dewan direksi. Kemudian di bawahnya lagi itu ada komite audit yang bertugas dalam mengawasi keuangan perusahaan. Selanjutnya, untuk struktur kepemilikan perusahaan, PT Surya Duta Investama memiliki lebih dari separuh saham pada perusahaan Gudang Garam di tahun 2019. Selanjutnya, dalam melindungi hak pemegang saham, terindikasi pada laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Hak pemegang saham memiliki wewenang antara lain untuk menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan perusahaan, penggunaan laba bersih untuk tahunan berjalan, pengunduran diri, pengangkatan dan pemberian anggota dewan komisaris dan direksi, perubahan anggaran dasar, dan penunjukan angkutan publik. Dalam RUPST dan RUPSLB, perseroan menjalankan prosedur terbuka maupun tertutup dengan metode vote by poll yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham, di mana setiap saham berhak memberi satu suara. Selanjutnya ada tanggung jawab dewan komisaris dan dewan direksi, komisaris independen, dan struktur pengawasan. Untuk pedoman direksi dan dewan komisaris PT Gudang Garam Tbk ini secara resmi disahkan berdasarkan keputusan bersama direksi dan dewan komisaris PT Gudang Garam Tbk pada tanggal 6 Mei 2015 dengan berlandaskan ketentuan pasal 35 Peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan nomor 33 PJOK titik 04 2014 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan anggaran dasar perusahaan. Di sini, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan manajerial, jalannya kegiatan manajerial pada umumnya, baik mengenai perseroan atau usaha perseroan. Sedangkan Dewan Direksi memiliki tugas secara garis besar, yaitu melaksanakan kewajiban untuk membuat rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan perusahaan untuk tahun buku yang akan datang dan menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada angkutan publik untuk diaudit. Dasar hukum komite audit. Nah, komite audit adalah komite yang dibentuk secara independen, ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Seluruh anggota
Komite Audit pada PT Gudang Garam Tbk telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk persyaratan independensi anggota Komite Audit yang dituangkan dalam Piagam Komite Audit. Nah, untuk sepanjang tahun 2019, aktivitas utama Komite Audit adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengkaji dan membahas draft laporan keuangan tahun 2018 maupun laporan keuangan kuartal pertama, laporan keuangan tengah tahunan, dan laporan keuangan kuartal ketiga 2019. Yang kedua itu ada mendiskusikan berbagai masalah yang terkait dengan Departemen Audit Internal. Tidak terdapat permasalahan yang masih berjalan atau belum diselesaikan. Selanjutnya itu yang terakhir ada mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas laporan keuangan tahun buku 2018 oleh auditor eksternal independen serta memberikan rekomendasi atas penunjukan auditor eksternal independen untuk tahun buku 2019. Baiklah, untuk kesimpulannya, menurut saya laporan keuangan dan laporan tahunan Gudang Garam Tbk sudah sangat jelas dan sangat rapi. Dalam penerapan good governance, perusahaan Gudang Garam pun sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari transparansi keuangan Gudang Garam yang dilaporkan setiap kuartal dan dapat diakses dengan mudah pada laman Gudang Garam. Nah, mungkin itu saja hasil analisis laporan tahunan dan penerapan good governance pada perusahaan Gudang Garam Tbk tahun 2019 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.